إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bersungguh-sungguh dalam mencari amalan terbaik adalah amalan para salaf. Mereka berusaha untuk mencari amalan yang terbaik untuk zat yang maha baik, Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasannya banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bertanya kepada Nabi tentang iman apa yang paling utama. Manusia seperti apa yang paling utama di sisinya? Dan amalan apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak lain, tidak bukan, terkecuali mereka ingin melakukan amalan terbaik. Kecil tapi hasilnya besar. Itulah keinginan para sahabat ridwanullahi alaihi. Dan di antara amalan terbaik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dialah berbakti kepada kedua orang tua. Ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sangat banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya. Ada satu sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul amal ahab ila Allah?" Apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu ala waqtiha, thumma birrul walidain, thumma al-jihad fi sabilillah." Amalan yang paling utama, amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah solat pada waktunya. Kemudian sahabat bertanya, setelah itu ada lagi enggak ya Rasul? Rasul menjawab, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian dia bertanya lagi, ada lagi enggak ya Rasulullah? Rasul menjawab, al-jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sangat jelas dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita dan memerintahkan kepada kita agar berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa?
karena berbakti kepada orang tua memiliki pahala yang sangat besar. Coba lihat hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan penyebutan berbakti kepada kedua orang tua daripada berjihad di jalan Allah. Kita tidak meragukan bahwasanya jihad itu merupakan amalan yang sangat mulia. Pahalanya sangat besar, tapi ternyata ada yang lebih besar dari itu. Dialah berbakti kepada kedua orang tua. Ada juga sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasta'zin fil jihad. Dia minta izin untuk ikut berjihad bersama Nabi dan juga bersama rombongan para sahabat ridwanullahi alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ahayyun walidak?" Apakah orang tuamu masih hidup? Qala na'am ya Rasulullah. Ya Rasulullah, orang tua saya masih hidup. Rasulullah SAW mengatakan, "Fafihima fajahid, fafihima fajahid." Maka pada keduanya berjuanglah, bersungguh-sungguhlah dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Rasulullah SAW merintahkan dia untuk diam di rumah, untuk membantu orang tuanya, untuk mengabdi kepada kedua orang tuanya. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan." Kami telah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Ibunya yang telah mengandungnya dengan penuh kelelahan, keletihan, terus yang bertambah dan bertambah. Dan juga dialah yang telah melahirkannya. Dan itu taruhannya adalah nyawa. Adik-adik semuanya taruhannya adalah nyawa. Kalian lahir di dunia, itu adalah taruhannya nyawa. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak sedikit ayat yang menjelaskan betapa besar pahala bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Dan Tuhanmu memerintahkan kepadamu supaya tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Kalimat ihsan, bagi yang sudah belajar bahasa Arab pasti tahu bahwa dia adalah maf'ul mutlaq, yang bermakna bersungguh-sungguhlah kalian dalam berbakti kepada kedua orang tua. Bersungguh-sungguhlah. Kalimat ihsan berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, yang bermakna adalah bersungguh-sungguhlah dalam berbakti kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara perintah, antara hak kepada Allah dengan hak kepada manusia. Dan Allah menyebutkan berbakti kepada kedua orang tua setelah Allah memerintahkan kita untuk menyembahnya. Dan cukup ini menunjukkan betapa besar balasan bagi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi sangat disayangkan, zaman sekarang banyak yang menelantarkan orang tuanya. Ingat saudaraku, dia adalah pintu surga. Dia adalah pintu surga. Pantaskah pintu surga kita berikan kepada orang lain untuk merawatnya? Iya, kita punya fulus, kita punya kekuatan untuk membayar orang untuk merawatnya. Iya, tapi pantaskah pintu surga itu kita berikan kepada orang lain untuk merawatnya? Pasti jawabannya tidak. Maka sungguh rugi orang yang di hadapannya ada pintu surga, lalu dia berikan orang lain untuk merawatnya. A'udzu billah. Kita berlindung kepada Allah, semoga kita tidak termasuk dari mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di samping Allah menjelaskan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, bahwasanya durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa besar. Dosa yang paling besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir?" Ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir? Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa yang paling besar? Qalu bala ya Rasul. Para sahabat menjawab, ya tentu ya Rasul, kami mau. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-isyraku billah, menyekutukan Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya perbuatan durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa yang paling besar. Dosa yang di mana banyak di antara manusia tidak peduli dengannya, dan di antara tidak kepeduliannya dia telantarkan ibunya. Dia hanya mengucapkan kalimat terima kasih kepada ibunya sekali dalam setahun. Padahal itu wajib setiap hari bagi seorang anak untuk mengucapkan dan berbakti kepada kedua orang tuanya setiap hari. Inilah Islam. Inilah Islam yang mengajarkan. Islam mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa menjaga perintah Allah, dan di antara perintahnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya para salafus saleh, mereka telah memberikan potret tentang bagaimana bakti mereka kepada kedua orang tua. Dikeluarkan oleh Ibnu Aun Al-Muzani. Pada suatu hari beliau pernah dipanggil oleh ibunya. Lantas dia tidak sengaja mengangkat suara. Ternyata ibunya yang memanggil. Setelah dia menyadari, terlintas di dalam hatinya, saya sudah melakukan dosa besar. Padahal dia tidak sengaja. Tetapi dalam dirinya bergejolak bahwasanya dia sudah melakukan dosa. Lantas dia keluar, kemudian dia memerdekakan dua orang sebagai bukti, sebagai untuk menghapus dosanya. Sebagai bukti menyatakan kesalahan kalau dia salah ternyata. Itu padahal dia tidak sengaja, para jemaah. Dia tidak sengaja mengangkat suaranya di saat ibunya memanggil. Lantas bagaimana dengan orang yang sengaja mengangkat suara? Bukankah Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengatakan fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka janganlah kamu mengatakan kalimat ah. Kalimat ah adalah kalimat yang paling ringan di dalam bahasa Arab yang menunjukkan kejengkelan. Bahkan para salaf yang paham terhadap ayat ini, mereka ketika dia tidak sadar mengangkat suaranya, dia merasa dia sudah melakukan dosa besar. Pertanyaannya, berapa kali kita sudah mengangkat suara di depan orang tua kita?
Berapa kali kita sudah mengusirnya? Berapa kali kita sudah berbuat pelit kepadanya? Dia orang tua kita. Jangan mentang-mentang pejabat, orang alim, orang kaya, di depan ibunya dia sombong. Allah katakan wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Merendahlah kalian di sisi keduanya. Setinggi apapun jabatan kalian, ketika berhadapan di depan orang tua, dia harus tunduk dan patuh. Secerdas apapun dia, ketika berhadapan di depan orang tuanya, maka jadilah seperti orang yang gak tahu. Tapi ketika kita melihat orang tua kita melakukan kesalahan, terkadang itu jengkel. Tapi ingat ayat ini. Kita tegur dengan cara yang baik, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika melihat ayahnya. Apakah Ibrahim berkata kasar? Tidak. Tapi dia menegur ayahnya dengan cara yang lemah lembut. Dan itulah ajaran Islam. Itulah yang dicontohkan oleh para salafus saleh. Tapi sangat disayangkan, orang sekarang ketika dia sudah memiliki jabatan, jadi ketika di depan orang tua, dia bebas berbicara semaunya. Iyadzubillah. Dan di antara contoh salaf yang berbakti kepada kedua orang tua, yang dimana ini sering kita dengar, sering juga disampaikan oleh para khutbah, dan sering kita dengar di majelis-majelis ilmu, seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, Nabi SAW merekomendasikan, bahkan mengatakan kepada para sahabatnya, sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Dia lebih baik daripada Hasan Al-Basri. Dia lebih baik daripada Said Al-Musayyib. Sehingga Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, mintalah doa kepadanya, karena doanya mustajab. Makanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setiap kali ada rombongan datang dari Yaman, dia selalu periksa satu persatu, ada enggak di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia periksa satu persatu, ada enggak di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni. Nabi kasih tahu tandanya. Dia di kulitnya ada penyakit putih. Setelah dia ketemu, Umar bin Khattab meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Sahabat, orang yang sudah dipastikan oleh Rasul SAW masuk surga tanpa hisab, tapi diminta sama Nabi untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Apa yang membuat Uwais Al-Qarni menjadi mulia? Apa yang menjadikan Uwais Al-Qarni menjadikan doanya mustajab? Tidak lain karena dia sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لهما يا غفار اغفر لنا يا رحمن ارحمنا يا رحمن ارحمنا يا عليم علمنا يا عليم علمنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله
إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله لي ولكم واشكروه على نعمه يزدكم أقم الصلاة. الله